Oke, selamat siang teman-teman semua. Semoga hari ini kita dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Saya mohon maaf dalam memberikan hari ini materi kuliah keamanan sistem komputer. Hari ini kita akan mencoba mengkaji, kita akan sharing pengalaman, kita akan berbagi ilmu tentang watermarking. Mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang paham, sudah ada yang tahu apa itu watermarking, atau mungkin beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang steganografi. Nah, watermarking ini merupakan bagian dari steganografi, yaitu proses penyembunyian pesan kalau istilah dalam steganografi. Dalam sejarahnya, watermarking itu sudah ada sejak 700 tahun yang lalu. Jadi dari akhir abad ke-13 sebuah pabrik kertas di Fabriano, Italia sana itu membuat sebuah kertas. Nah, kertas tersebut diberi label atau dikasih sebuah watermark, sehingga kertas ini betul-betul bisa membedakan antara kertas dari perusahaan lain atau kertas lain, atau kertas itu dari pabrik kertas Fabriano. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan sebuah tanda air, sehingga dengan menekan bentuk cetakan gambar, maka kertas tersebut akan memunculkan sebuah watermark. Ya, nanti setelah kertas itu kering, muncul kode atau gambar-gambar yang mengidentifikasi bahwa kertas itu adalah kertas dari pabrik Fabriano. Nah, kemudian kertas-kertas inilah yang akan digunakan oleh seniman, oleh sastrawan untuk menulis karya-karya mereka. Sehingga apa, di sini ada sebuah cetakan nanti ya, bahwa ketika kertas tadi kita kasih dengan air, lalu kemudian kertas tersebut kita cap dengan gambar tertentu, maka seniman-seniman tadi atau sastrawan-sastrawan tadi yang telah menorehkan karyanya di dalam kertas tersebut bisa mengeklaim bahwa karya tersebut adalah milik mereka. Nah, seiring berjalannya dan berkembangnya teknologi dari waktu ke waktu, maka ide dari suatu watermarking ini muncul dengan sistem digital. Sehingga pada tahun 90-an ya, Jepang itu mengembangkan digital watermarking. Disusul oleh Swiss yang mengembangkan digital watermarking pada tahun 1993. Nah, karena komputer mengalami perkembangan yang signifikan, maka watermarking juga mengalami perkembangan yang signifikan ya. Karena didukung oleh meluasnya penggunaan internet ya, objek seperti video, gambar, citra, audio atau suara itu dengan mudah itu digandakan, disebarluaskan ya. Maka untuk mengantisipasi hal ini muncullah sebuah konsep watermarking.
Nah, sekarang perbedaannya lantas apa antara watermarking dengan steganografi? Ya. Watermarking, ya, seperti di awal tadi saya bilang bahwa merupakan salah satu bentuk dari penerapan suatu steganografi. Ya. Tujuan dari watermarking itu apa? Melindungi copyright. Sedangkan secara umum steganografi itu adalah mengirimkan pesan rahasia. Selain melindungi copyright, watermarking juga mengesahkan pembuktian bahwa karya itu adalah merupakan bentuk yang sah menjadi miliknya. Sehingga dalam watermarking itu harus memenuhi persyaratan berupa robustness, ya. Terus kemudian sulit dihapus. Sistem komunikasinya pun jadi one to many. Saya memberikan satu watermarking, bisa dibaca, bisa dibaca, bisa diakses, bisa saya taruh di tempat mana saja. Sedangkan kalau steganografi itu masih point to point. Untuk steganografi, media penampungnya itu tidak mempunyai arti apa-apa. Kalau MP3 ya MP3 berupa nyanyian, suara, dan lain-lain. Yang dilindungi pesannya. Sedangkan watermarking, ini yang dilindungi adalah karyanya. Jadi supaya karya ini bisa dilindungi, bisa diklaim, bisa istilahnya akui oleh pemiliknya. Nah, ada beberapa contoh, ya kan, dalam karya-karya itu yang harus dikasih watermarking. Ya, salah satunya adalah MP3, itu ya dari suara, terus dalam bentuk WAV, gambar atau citra itu image, ya kan? Video, DVD, VCD itu kalau dalam bentuk video digital. Nah, selama ini gimana yang terjadi? Pengkopian secara masif, di mana pengkopian secara masif ini merugikan salah satu pihak. Karena pihak yang dirugikan ini tidak bisa mengklaim, ya kan? Tidak bisa menarik royalti, tidak bisa mendapatkan upah dari hasil karyanya, maka pihak tersebut dirugikan. Nah, untuk melindungi hak-hak seperti ini, untuk melindungi kejadian-kejadian seperti ini, maka ya kan, disiapkanlah sebuah digital watermarking. Ya, bisa dipahami ya keterangan saya ya, santai saja, nggak usah tergesa-gesa. Untuk video ini bisa Anda putar ulang kapanpun dan dimanapun. Yang jelas, yang tidak boleh terlupakan adalah jangan sampai teman-teman lupa presensi. Ya, silahkan teman-teman absen melalui sistem yang ada di siakat.stecom.ac.id. Saya ulangi, absensi yang sah dan legal, ya. Jadi sah dan legal itu hanya melalui sistem yang sudah disediakan, yaitu siakat.stecom.ac.id. Ya. Silakan teman-teman presensi melalui sistem yang sudah disediakan. Baik, kita balik lagi ke materi watermarking. Ya. Nah, informasi yang disisipkan ke dalam data multimedia tadi yang seperti saya terangkan di awal tadi, bahwa ada sesuatu yang disisipkan dalam karya tersebut. Maka sesuatu yang disisipkan tadi
itu dianggap sebagai tanda tangan digital atau digital signature. Jadi digital signature itu sama dengan watermarking dalam sebuah karya seni, ya kan? Beda lagi nanti kalau konteks dan bahasanya berbeda. Ini kita membicarakan tentang karya seni dulu, karya yang diduplikat tadi dengan masif, ya kan? Jadi dia sudah dianggap sebagai tanda tangan digital. Sehingga pemilik dari tanda tangan digital itu adalah pemilik yang sah dan diakui secara digital atas produk dari multimedia tersebut. Nah, pemberian dari teknik watermarking ini atau signature, digital signature tadi itu harus bisa membuat atau pesan atau karya tersebut tidak rusak, sehingga harus dibuat sedemikian rupa, ya kan, agar tidak mengganggu, agar tidak merusak dari karya digital yang dilindungi tadi. Harapannya apa? Harapannya walaupun dia tidak merusak dari karya yang dilindungi tadi, tetapi watermarking atau signature, digital signature ini ya tidak bisa dideteksi oleh orang lain. Ya. Jadi orang awam itu tidak tahu kalau di situ ada watermarknya. Biasanya ini video-video ya yang teman-teman suka bermain-main dengan konten YouTube, ya kan? Kadang-kadang ada di beberapa video itu nanti ada digital signature atau watermarknya, jadi tidak bisa diklaim. Nanti yang mengeklaim dari konten Anda, konten teman-teman, justru malah orang lain yang mempunyai video watermark tersebut. Watermark dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan yang sah. Karena apa? Karena sudah diakui sebagai digital publisher, sehingga dia melindungi materi yang mempunyai hak cipta atau biasanya disebut dengan istilah copyright. Nah, nanti di dalam watermarking kita akan mengenal klasifikasi dari watermarking ya, dari visible watermarking, watermarking yang dapat dilihat ya, contohnya gambar di depan teman-teman itu di bawah ada tulisan Noro Foto by Lily Aini. Nah, ini namanya watermark ini, tapi dia sifatnya atau kelasnya adalah visible ya, jadi di bawah itu di tengah ada Muaro ya, Foto by Lily Aryani. Berarti foto ini milik Lily Aini ya. Sehingga ketika teman-teman memanfaatkan foto ini, otomatis klaim hak ciptanya dipunyai oleh Lily Aini. Ini yang visible. Ada lagi yang invisible watermark, ya, jadi tidak terlihat. Kalau dalam image atau dalam picture atau dalam gambar, jadi tidak terlihat, dia samar. Atau tidak terdengar kalau dia dalam suara. Itu invisible namanya ya. Dulu kita pernah dihebohkan oleh lukisan dari Leonardo da Vinci itu ya. Jadi lukisan yang mengandung makna lah, itu salah satunya seperti itu. Terus kemudian blind watermarking, sehingga proses watermarknya ini tidak membutuhkan citra asal. Jadi citra asalnya ini tidak diperlukan, itu namanya blind watermarking. Kalau non blind watermarking ini adalah kebalikan dari blind watermarking. Jadi dia membutuhkan citra asal. Jadi gambar pertama itu dia butuhkan. Ada fragile watermarking.
Ini untuk menjaga integritas. Ya. Terus kemudian robust watermarking. Ini untuk menyisipkan informasi kepemilikan, misalkan video ini adalah milik bla 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 bla. Diambil ketika nikahannya bla 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 bla. Nah, itu namanya robust watermarking. Ya. Nah, untuk verifikasinya bisa kita lihat, ya kan? Ini pertama kali kita harus menyiapkan watermark. Proses penyisipan watermark ke Citra, jadi proses penyisipannya, proses pemberian watermark tadi itu disebut encoding. Proses encoding bisa saja membutuhkan sebuah key. Proses encoding bisa juga tidak menggunakan sebuah kunci. Nah, kalau nanti watermarking itu menggunakan sebuah kunci, fungsi kegunaan dari kunci dalam watermarking adalah supaya watermark hanya dapat diekstrak oleh pihak yang sah. Jadi watermark itu hanya bisa dilihat, hanya bisa diakses, hanya bisa ditemukan oleh pihak-pihak yang sah, yang pegang kuncinya. Selain itu, fungsi dari kunci di sini agar nanti watermark itu tidak bisa dihapus oleh pihak lain. Ya kan? Kita kasih misalkan ngetik di dalam Word laporan dan lain-lain, kita watermark, lalu watermark kita dihapus oleh orang lain. Nah, agar watermark itu tidak bisa dihapus orang lain, maka diberilah sebuah kunci. Caranya, ya kan, penyisipan watermark tadi bisa Anda lihat pada grafik atau gambar di bawah itu, di mana pada pola kotak tengah itu adalah proses encoding, ya, di mana encoding tersebut membutuhkan sebuah citra, kemudian citra itu dimasuki sebuah watermark, ya kan? Terus kemudian ada sebuah kunci, terus kemudian keluarlah sebuah citra yang berwatermark atau gambar yang ada watermarknya. Nah, ini contoh gambar yang di sebelah kiri itu belum di watermark dan di sebelah kanan itu sudah di watermark, di mana kan tulisan Santi berwarna hitam putih akan dimasukkan ke dalam gambar paprika yang di merah itu, sehingga nanti gambar paprika itu tidak akan muncul tulisan Santi kalau dilihat secara kasat mata. Sehingga pada gambar yang kanan itu ketika nanti diekstrak, ya, dengan menggunakan kunci atau diekstrak dengan menggunakan teknik membuka watermark, maka akan muncul tulisan Santi, sehingga gambar paprika ini dapat diklaim miliknya Santi. Nah, ini verifikasi dari watermarking untuk membuktikan status kepemilikan citra tersebut. Terdapat dua proses verifikasi, yaitu yang pertama ekstraksi watermark, terus yang kedua adalah pembandingan. Nah, untuk proses ekstraksi watermark atau decoding, ada yang memerlukan citra asal, ada yang tidak memerlukan citra asal. Tadi ya, blend dan non blend watermarking itu ya. Pada subproses pembandingan, kan, watermark hasil ekstraksi atau setelah di decoding akan dibandingkan dengan watermark asli, kemudian dicocokkan apa terdapat kemiripan atau terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi dibandingkan antara dua objek, ya,
dari watermark tersebut. Bisa Anda lihat proses dari proses verifikasi melalui decoding dan pembandingan. Yang pertama itu proses decoding, setelah terekstrak lalu dibandingkan. Nah, ini kasus watermark. Jika ada orang lain yang mengklaim bahwa produk digital yang didapatkannya adalah miliknya, maka pemegang hak cipta dapat membantah klaim tersebut. Caranya gimana? Ya kan? Watermark diekstrak. Jadi dari yang karya jadi rebutan tadi diekstrak. Ya. Lalu hasil dari ekstraksi tadi dibandingkan, ya. Masing-masing dari klaim hak cipta tadi, mana yang lebih mirip, ya. Apalagi kalau sama, ya. Kalau sama jelas itu sudah merupakan hak milik, ya kan? Tapi kalau ada kemiripan mungkin diubah dan lain-lain, berarti kita mencari yang paling mirip, ya kan? Jika ditemukan sama, maka berarti dia adalah pemegang hak ciptanya. Saya yang mempunyai hak kalau sama punya saya, ya kan? Kalau sama punya teman-teman, berarti teman-teman yang mempunyai hak. Nah, watermarking dapat digunakan dalam berbagai tujuan, ya. Bisa tamper proofing. Jadi fungsi dari watermark di sini adalah sebagai alat untuk mengidentifikasi. Jadi dia digunakan sebagai alat indikator yang menunjukkan data digital. Ya. Jadi nanti data digital ini telah mengalami perubahan atau belum. Nah, itu namanya tamper proofing. Terus kemudian fitur location. Ini model watermark yang digunakan untuk identifikasi isi dari data digital pada lokasi-lokasi tertentu. Contohnya ketika kita foto di sebuah pantai, ini pantai mana itu ya. Itu namanya feature location, ya. Terus kemudian annotation atau caption, ya. Ini yang digunakan untuk menandai atau memberikan keterangan tentang data digital itu sendiri. Jadi misalkan alam lukisan, ada pegunungan dan lain-lain, itu dikasih keterangan, ya. Jadi di situ rumah gubuk ini adalah hasil apa itu ya misalkan. Terus kemudian dari pembelajaran apa gitu ya. Sehingga mencerminkan keterangan dari data digital yang ada itu. Terus kemudian ada copyright labeling. Nah, biasanya yang digunakan untuk menyembunyikan label hak cipta itu adalah copyright labeling. Nanti untuk watermark itu bisa berupa image, bisa berupa video, bisa berupa audio, bisa berupa teks. Jadi bisa image, bisa video ya. Image itu gambar, lukisan, ya. Video itu video gerak, audio itu suara, teks itu tulisan, atau mungkin gabungan dari beberapa jenis yang ada ini. Jadi bisa image, gambar digabung dengan video, video digabung dengan suara, teks digabung dengan video dan lain-lain, atau teks digabung dengan image, ya. Jadi bisa gabungan dari macam-macam watermark tadi. Sekarang image watermarking kita lihat, ya kan, citra digital ini, ya. Watermarking yang diterapkan pada pola citra digital. Nah, banyak sekali ditemukan, ya kan, metode-metode watermarking untuk citra digital yang sudah diteliti.
Nah, ada yang bekerja pada domain spasial atau waktu ya, spasial atau waktu. Spasial itu waktu. Ya. Kemudian ada yang sudah mengalami transformasi seperti DCT, FFT. Nah, ini DCT dan FFT ini sistem spasialnya, watermarknya sudah mengarah ke frekuensi. Bahkan ada yang menerapkan teknologi-teknologi lain seperti fraktal, ya, speed spektrum. Ya, jadi spektrum itu nanti juga bisa di watermark. Ya. Lah kok bisa ya? Karena produk sebuah telekomunikasi sekarang kalau tidak di watermark bisa diklaim oleh orang lain. Makanya spektrum, ya, speed spektrum itu bisa di watermark. Adapun beberapa metode untuk suatu teknik image watermarking bisa menggunakan LSB, ya, last significant bit, ya, dalam sebuah coding, atau metode CHOP, ya, dan lain-lain lah, ya kan. Nah, untuk saat ini karena kita masih tahap pengenalan, kita masih tahap awal. Nah, kita bahasnya atau kita kenalannya itu yang sama LSB saja, less significant bit. Jadi dengan less significant bit kita coba, ya kan? Oh, ternyata watermarking dengan less significant bit bisa dilakukan. Oh, seperti kemarin ya Pak, saat kita steganografi, ya, karena watermarking merupakan bagian dari steganografi. Nah, tidak jauh berbeda dengan yang saya sampaikan pada minggu-minggu lalu tentang teknik steganografi dengan metode LSB, bahwa pada watermarking, ya kan, itu mengganti bit paling kanan, jadi sama. Yang diganti adalah bit paling kanan, bukan paling kiri, karena kalau paling kiri itu bit terbesar. Nah, yang kita ganti itu bit yang paling rendah nilainya, bit paling kanan. Nah, kita ganti dengan apa? Dengan bitnya watermarking. Inilah yang disebut dengan teknologi last significant bit. Nah, jadi bit yang paling kiri itu disebut sebagai most significant bit, sedangkan bit yang paling kanan disebut dengan last significant bit. Ini contoh rincinya atau lebih jelasnya, ya. Misalkan data digital itu ya, angka 0 dan angka 1. Jadi Anda sebagai orang komputer harus membiasakan diri dengan angka 0 dan angka 1. Karena ini nanti akan Anda temukan, ya, teman-teman itu akan menemukan angka 0 dan angka 1 itu sampai level kuliah dimanapun nanti. Misalkan sampai kuliah level doktoral, itu juga karena dia topik dan subjeknya tentang komputer, maka angka 0 dan angka 1 juga akan muncul kembali. Ya. Anggap saja 0101 di situ adalah rangkaian angka biner untuk sebuah citra, ya, yang akan diberi watermark. Ya. Jadi katakanlah gambar, kalau kita buat digitalnya seperti angka itu, terus kemudian kita akan watermark, di mana watermarknya adalah 0111. Nah, angka paling kiri, angka paling kanan dari setiap biner, maka akan dimasukin angkanya watermark. Ya, maka bagian yang paling kanan, ya, tetap masih dia angkanya disisipi dengan angka 1, terus 0 yang sebelah maju lagi depannya kanan itu ya jadi 1. Intinya watermark itu yang angka biru, sedangkan citra asal itu adalah warna merah.
sehingga binernya menjadi seperti yang bawah ya. Maka piksel warna merah ini akan berubah sedikit ya. Jadi asumsinya ada gambarnya ini warnanya merah ya, ada warna merah dengan kode warna digitalnya atau binernya, angka warna merah itu seperti yang di atas. Kemudian ingin kita sisipkan watermark ya, watermarknya berwarna biru, maka hasilnya bisa Anda lihat di bawah ya. Dengan demikian warna merah pada citra awal itu tetap menjadi atau tetap masih seperti warna merah, cuman ada perubahan sedikit yang tidak signifikan, sehingga orang-orang tidak tahu bahwa ya, dalam warna tersebut atau dalam citra atau gambar tersebut sudah diinkludkan sebuah watermark. Nah, inilah teknik atau inilah cara dengan menggunakan LSB dalam watermarking. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya kan? Jadi materi dari watermarking itu tidak jauh berbeda dengan materi saat kita steganografi. Intinya apa? Intinya bahwa ketika kita melakukan watermarking pada media digital, maka watermarking pada video digital harus dibuat sedemikian rupa sehingga peralihan gambar dari satu frame ke frame yang lain tetap baik, tidak menimbulkan kecurigaan dan tidak terlihat bahwa telah dimodifikasi. Karena video itu ukurannya adalah besar ya, beda nanti kalau gambar ukurannya kan kecil-kecil itu gambar, apalagi suara ya lebih kecil lagi ya, itu. Kalau video itu relatif besar, sehingga ketika kita menggunakan media video itu digital signature atau watermarking tadi bisa kita sisipkan lebih banyak dibanding dengan yang suara ataupun gambar. Khusus watermarking pada data audio ini perlu kehati-hatian. Karena apa? Suara itu lebih sensitif ya. Bisa terdengar oleh telinga dan bisa dinikmati ya. Di samping itu apa? Suara dalam bentuk digital itu lebih mudah rusak dibanding dengan gambar maupun video tadi ya, ini. Jadi perlu hati-hati kalau kita memberikan watermark pada audio. Nah, untuk kondisi saat ini ya kan, saat ini Microsoft ini sedang melakukan riset ya kan, ingin mengembangkan sebuah sistem watermarking untuk audio digital agar nanti lebih mudah dan agar lebih aman digunakan. Nah, untuk penggunaan watermarking pada dokumen ya, itu nanti menggunakan metode yang berbeda daripada media yang lainnya. Salah satunya bisa menyisipkan spasi antara dua buah kata. Ini contoh simpelnya saja yang paling mudah. Tapi apakah nggak bisa, Pak? Oh, menggunakan teknik LSB bisa, lebih dimungkinkan, lebih bagus dan lebih aman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.